Shalom sahabat Iktus, kita bertemu lagi. Kita akan bersama-sama merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini kita akan belajar dari Injil Matius pasal yang ke-9. Mari sebelum itu kita akan berdoa. Bapa, terima kasih. Kami bersama-sama dengan sahabat Iktus datang ke hadapan-Mu, merenungkan akan firman-Mu. Kami belajar, Tuhan berikan pengertian kepada setiap kami untuk mengerti akan kebenaran firman-Mu dan melakukannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat Iktus, mari kita belajar dari Injil Matius pasal yang ke-9 sampai dengan pasal yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di tempat pemungutan cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Matius pun bangkit dan mengikut dia. Ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa, lalu makan bersama dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Sebab aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Amin. Sahabat itu, dari pelajaran kali ini kita mengerti bahwa Matius adalah murid Tuhan Yesus. Ini adalah kisah tentang Matius si pemungut cukai yang dipanggil Tuhan. Di ayat 9 dikatakan demikian. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang bernama Matius duduk di tempat pemungutan cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Tuhan Yesus melihat seorang pemungut cukai bernama Matius pada waktu itu ketika dia berjalan. Dan dia berkata kepada Matius, "Ikutlah aku. Ikutlah aku." Apakah Tuhan Yesus tahu bahwa Matius itu pemungut cukai? Saya yakin kok tahu ya. Dan Matius itu bukan orang yang sederhana. Dia seorang terpelajar. Buktinya dia seorang akuntan. Dia seorang pemungut cukai pada waktu itu. Dan dikatakan juga Matius pun bangkit dan mengikuti dia. Seberapa banyak orang yang seperti Matius? Ya hanya Matius sendiri, sahabat Iktus. Kenapa? Karena ketika Tuhan melewati dia dan ketika dia sedang duduk bersantai di kantornya, tiba-tiba Yesus melihat dia dan dia dipanggilnya, "Ikutlah aku." Lalu Matius bangkit dan mengikut Tuhan. Seorang Matius bukanlah seorang yang sederhana. Sekali lagi saya katakan, dia seorang pemungut cukai. Dia tentunya seorang yang selalu berpikir tentang uang. Dan pada waktu itu, dan ketika dipanggil Yesus, "Ikutlah aku," tanpa berkata sepatah kata pun, Matius bangkit dan mengikut Yesus. Sahabat itu, seberapa banyak anak-anak Tuhan sekarang yang memiliki iman seperti Matius. Dipanggil orang yang tidak dikenal, tetapi di dalam hatinya dia tahu inilah Tuhan. Inilah orang yang benar yang harus aku ikuti. Sahabat itu, seberapa banyak anak-anak Tuhan sekarang ketika Tuhan berkata ampuni, mereka langsung mengampuni. Hari-hari ini ada banyak orang-orang Kristen yang ketika Tuhan membaca firman Tuhan, lalu Tuhan memberikan perintah-perintahnya di dalam kebenaran firman-Nya di dalam Injil, lalu anak-anak Tuhan berkata, "Ini bukan untuk saya, tapi ini untuk orang lain. Saya sudah membaca berkali-kali, tetapi ya memang seperti ini, belum waktunya." Dan banyak alasan dari anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen zaman sekarang
untuk melakukan kebenaran firman Tuhan seperti yang Tuhan mau. Matius dipanggil, bukan dipanggil namanya, tetapi Tuhan mendekat. Bisa jadi dia ditepuk punggungnya oleh Tuhan, berkata, ikutlah aku. Tanpa berkata sepatah kata pun, tanpa banyak alasan, tanpa banyak basa-basi, Matius pun bangkit dan mengikut Yesus. Karena saya yakin Matius tahu inilah guru yang benar. Inilah pemimpin yang benar. Sahabat Iktus, ketika firman Tuhan menegur kita, ketika firman Tuhan memperingatkan kita, ketika firman Tuhan membawa kita untuk berjalan bersama dengan Tuhan di dalam kebenarannya, seringkali banyak anak-anak Tuhan yang membuat banyak alasan. Tunggu ya, nanti kalau aku sudah kaya, aku akan menabur, aku akan banyak memberi. Tunggu ya, kalau hatiku sudah tidak sakit lagi, hatiku sudah tidak marah lagi dengan orang itu, aku akan mengampuni dia, aku akan kembali berhubungan dengan dia. Sahabat itu, firman Tuhan tidak untuk dikompromikan. Seperti halnya Matius tahu bahwa yang memanggil dia adalah Tuhan. Seharusnya kita anak-anak Tuhan tahu bahwa ketika firman Tuhan menegur kita, kita percaya dan bertobat tanpa banyak alasan apapun. Itu yang harus kita kerjakan, sahabat Iktus. Karena sadari bahwa setiap kita tanpa Tuhan, kita tidak bisa berbuat apapun. Sadari bahwa ketika kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita berjalan di dalam kebenaran, kita berjalan hidup di dalam masyarakat yang majemuk. Tentunya ada banyak tantangan, ada banyak godaan di mana kita harus menetralisir firman Tuhan, disesuaikan dengan budaya, disesuaikan dengan kebutuhan dunia. Bukan seperti itu, sahabat Iktus. Ketika firman Tuhan memanggil berkata A, ya kita harus lakukan A seperti yang Tuhan mau. Bukan dikompromikan seperti yang aku mau atau seperti yang dunia mau, dunia inginkan. Bukan demikian, sahabat Iktus. Mari kita renungkan dari ayat ini, dari ayat 9 ini dikatakan, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di tempat pemungutan cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Matius pun bangkit dan mengikut dia. Dan tidak main-main, sahabat itu. Matius ini mengikut Yesus. Tidak hanya sekedar mengikut saja, tetapi dia senantiasa membawa buku catatan. Dia selalu mengingat peristiwa-peristiwa yang dia alami selama bersama dengan Tuhan Yesus. Sehingga dia dapat menulis Injil Matius, menuliskannya dengan runtut, dengan rinci. Artinya dia sebagai murid Yesus, dia tidak berdiam diri, sahabat Iktus. Semua peristiwa yang dialami, semua kegiatan yang dilakukan, dia catat demikian rupa. Artinya dia melakukan kegiatan, aktivitasnya bersama Tuhan, dia catat dan dia melakukannya dengan sukacita. Sahabat Iktus, berapa banyak dari anak-anak Tuhan yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat melakukan aktivitasnya, melakukan pelayanannya, melakukan kegiatannya di dalam hal kegiatan rohani di gerejanya. Mereka hanya sekedar melakukannya karena mereka beragama. Mereka hanya sekedar melakukannya supaya mereka banyak teman. Mereka hanya sekedar melakukannya karena mereka tidak hanya sekedar ingin dilihat orang bahwa dia orang yang saleh, orang Kristen. Sahabat Iktus, kita belajar dari Matius, aktivitas yang dikerjakan Matius sangatlah bermanfaat di dalam kehidupan orang Kristen zaman sekarang ini. Buktinya kita bisa membaca Injil Matius. Ketika kita melakukan pelayanannya, mari kita lakukan dengan sukacita, dengan sungguh-sungguh, bahwa kita itu mengasihi Tuhan.
bukan ada agenda yang lain. Agendanya Matius adalah menjadi murid Yesus dan mencatat semua kegiatan, mencatat semua yang dilakukannya bersama Tuhan. Agenda kita sudah seharusnya adalah ketika kita melayani Tuhan, ya menyenangkan hati Tuhan, mengikuti seperti yang Tuhan inginkan di dalam kegiatan kita sehari-hari, melakukan firman-Nya, melakukan perintah-perintahnya, ketetapan-ketetapannya, seperti yang Tuhan inginkan, bukan dikompromikan dengan keinginan-keinginan dunia, bukan dikompromikan dengan keinginan-keinginan kita. Karena pada dasarnya keinginan manusia kita itu adalah egois. Jadi mari belajar sahabat Iktus untuk setiap kita. Ketika Tuhan panggil kita berkata, "Iya Tuhan, ini aku Tuhan. Aku mau melakukan segala aktivitas rohaniku hanya untuk Engkau, hanya untuk menyenangkan hatimu saja." Sekalipun itu menyakitkan bagi kita, tetap kita harus lakukan. Sekalipun akan membuat kita menderita, ya tetap harus dilakukan. Sahabat Iktus, mari belajar untuk menjadi murid-murid Tuhan yang sungguh-sungguh melakukan perintahnya, melakukan ketetapan-ketetapannya, seperti yang Tuhan mau, seperti yang Tuhan inginkan. Karena firman Tuhan berkata, Bapa sedang mencari penyembah-penyembah yang benar. Penyembah yang benar adalah menyembah di dalam roh dan kebenaran. Artinya apa Bapak Ibu? Sahabat Iktus. Artinya dalam setiap kegiatan kita, aktivitas kita harus bertumpu kepada Tuhan, berfokus kepada Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, kita lakukan semuanya hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Apakah kita tidak boleh bersenang-senang untuk diri kita sendiri? Tentunya boleh, tetapi di dalam ranah kita menyenangkan hati Tuhan. Sehingga maksud tujuan Tuhan kita hidup di bumi ini tercapai, yaitu kita menjadi serupa dengan Kristus Yesus Tuhan kita. Sahabat itu bukan hal yang mudah. Saya katakan menjadi murid Yesus bukan hal yang mudah. Tidak semudah ketika kita mengaku percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu dibaptiskan, lalu percaya masuk surga. Ya, saya berani mengatakan ketika kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita dan dibaptisan, kita masuk surga. Jelas itu tertulis. Masalahnya adalah kita masih diberi kesempatan untuk menikmati udara segar. Kita harus mengerjakan keselamatan itu karena kita masih diberikan umur yang panjang, masih diberikan perpanjangan usia. Bagi mereka yang baru percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan dibaptiskan lalu dibawa pulang Tuhan, alamatnya sudah jelas masuk surga. Tetapi kita yang masih hidup, kita harus tetap mengerjakan keselamatan kita, meninggalkan segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Berkata, "Ya Tuhan, apapun perintah-Mu aku mau melakukannya." Menjadi seorang yang betul-betul minded dengan Tuhan Yesus, menjadi seorang yang betul-betul setia kepada Tuhan, itu yang perlu kita perjuangkan sahabat Iktus. Karena ada banyak anak-anak Tuhan, ada banyak orang-orang Kristen yang setia hanya di hari Minggu. Di hari Minggu seperti malaikat. Di hari Komsel, di tengah minggu mereka seperti malaikat. Tetapi hari-hari di mana di marketplace, di tempat kerja mereka bukan lagi seperti malaikat, tetapi seperti yang lain. Bekerja dengan penuh kekuatan, tetapi kekuatan sendiri. Sikat sana, sikat sini. Ya, melakukan kecurangan di dalam pekerjaan. Kalaupun menang tender, menang dengan cara yang curang. Berapa banyak anak-anak Kristen, orang-orang Kristen yang setiap harinya melanggar kebenaran firman Tuhan. Dan ketika hari Minggu dia bertobat, datang kepada Tuhan. Panggilan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Seperti Matius, Tuhan panggil nama kita dan kita harus berkata, "Ya Tuhan, aku mau melakukannya dengan segenap hati. Aku mau mengikut Engkau. Aku mau menjadi murid-Mu Tuhan." Sahabat Iktus,
Mari bersama-sama berlomba untuk menjadi orang salehnya Tuhan. Menjadi orang benar yang sungguh-sungguh dibenarkan. Benar, kita sudah dibenarkan. Dibenarkan karena firman Tuhan. Tetapi perilaku kita setiap hari harus menjadi perilaku orang yang benar. Bukan hanya sekedar baik saja, sahabat Iktus, tetapi menjadi orang yang benar. Nah, kita lanjutkan pembacaan kita. Ayat 10, ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa, lalu makan bersama dia dan murid-muridnya. Ketika Yesus sudah memanggil Matius, ikutlah aku. Matius tanpa basa-basi, tanpa bicara apapun, dia bangkit dan mengikut dia, diajak ke rumahnya. Lalu makan bersama dengan dia. Kebetulan teman-teman Matius, para pemungut cukai datang dan orang-orang berdosa. Kenapa disebut sebagai orang berdosa, sahabat Iktus? Orang berdosa pada waktu itu adalah orang yang tidak melakukan hukum Taurat. Mereka berteman dengan orang-orang di luar, orang-orang Yahudi dianggap sebagai orang berdosa. Orang berdosa itu dengan bisa dilihat mata. Kalau mereka seorang pencuri, ya dia pekerjaannya pencuri. Ya, pezina, dia dianggap sebagai orang berdosa. Suka menipu, penipu, dia dianggap sebagai orang berdosa. Pada waktu itu, orang yang disebut sebagai orang berdosa adalah orang yang di luar Yahudi. Orang yang bukan keturunan Yahudi dianggap sebagai orang berdosa, orang kelas 2. Sahabat Iktus, ketika Yesus makan di rumah Matius, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama dia dan murid-muridnya. Tuhan tidak malu loh bergaul dengan orang-orang yang tidak sebangsa dengan dia. Orang-orang yang tidak dianggap sebagai orang berdosa, orang kelas 2, masyarakat kelas 2. Pemungut cukai dianggap orang yang tidak baik, karena pada waktu itu pemungut cukai orang Yahudi, tetapi dia bekerja untuk penjajah, untuk kerajaan Roma sebagai penjajah. Dianggap orang yang tidak disukai. Lalu ayat 11 dikatakan demikian. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, mengapa gurumu makan bersama pemungut cukai dan orang berdosa? Lalu ayat 12 dikatakan Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Sahabat Iktus, ketika kita berkata ya kepada Tuhan, ya Tuhan, aku mau melakukan apa yang kau perintahkan, apa yang menjadi ketetapanmu dalam kehidupan kamu. Aku mau melakukannya dengan setia, dengan sungguh-sungguh. Tentunya ada pihak ketiga yang tidak suka. Ada orang-orang yang ketika kita belajar firman Tuhan, kita melakukan kebenaran firman Tuhan, orang-orang mesti mengejek kita atau bahkan menyindir kita. Di sini dikatakan orang Farisi itu bertanya kepada murid-muridnya. Tetapi yang jawab siapa? Yang menjawab Tuhan Yesus. Sahabat Iktus, ketika kita berkata ya kepada Tuhan, jangan khawatir. Tantangan, rintangan yang ada kita hadapi, yang ditujukan kepada kita, Tuhan yang menjawab. Tuhan yang memberikan jawab ketika ada orang bertanya. Tuhan yang menjadi penanggung jawab hidup kita. Tetapi di pihak kita harus sungguh-sungguh bertanggung jawab atas hidup kita. Dalam hal apapun, ketika kita berkata ya kepada Tuhan, aku mau melakukan kebenaran firman-Mu. Dan ketika kita menemui tantangan, kita menemui rintangan, kita menemui masalah, Tuhan berdiri di pihak kita. Bahkan Dia ada di depan kita. Sahabat Iktus, mari jangan takut. Sekalipun kita jatuh bangun di dalam kehidupan kekristenan kita, tetapi kita harus bangun dan bangun. Katakan kepada Tuhan, ya Tuhan, aku mau
percaya sungguh-sungguh aku mau melakukan kebenaran firman-Mu tanpa kompromi dengan apapun. Aku mau melakukannya. Percayalah Tuhan mendengar, dan ketika kita menghadapi tantangan, Tuhan ada di depan kita. Tuhan yang menghadang tantangan kita. Yang Tuhan inginkan adalah hati yang teguh, iman yang kokoh, berdiri bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu, sahabat Iktus, di ayat terakhir, di ayat 13 dikatakan, pergilah dan pelajarilah arti firman ini, yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Sebab aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Yang dipanggil Tuhan adalah orang-orang berdosa, sama seperti kita. Kita yang sungguh-sungguh, yang melakukan kebenaran firman, ya ayo lakukan dengan kesungguhan hati. Dan kita menjadi alatnya, menjaring, menjangkau jiwa-jiwa untuk Tuhan. Untuk Tuhan. Karena orang berdosa di sekeliling kita itu banyak. Orang yang tidak percaya sekeliling kita itu banyak. Jadilah orang yang mau dipakai Tuhan. Karena kita tidak membutuhkan Tuhan dalam arti Tuhan yang menyelamatkan. Tetapi mereka, orang-orang berdosa, orang yang tidak percaya, mereka butuh Tuhan untuk menyelamatkan mereka. Yang kita butuhkan adalah bahwa kita sudah diselamatkan Tuhan, dan kita perlu mengenal pribadi Tuhan lebih lagi. Hidup di dalam penyembahan kepada Tuhan. Tidak ada cara lain lagi, sahabat Iktus, ketika kita sudah dipanggil oleh Tuhan. Dan kita yang membutuhkan Tuhan, kita tadinya menjadi orang berdosa, orang yang tidak kenal Tuhan. Dipanggil untuk mengenal Dia, kita mengenal Dia. Setelah mengenal Dia, kita harus berjuang untuk mengubah karakter kita. Kita berjuang untuk menjangkau jiwa-jiwa. Kita berjuang bersama-sama sekaligus merubah karakter kita dan menjangkau jiwa-jiwa untuk Tuhan. Banyak orang membutuhkan Tuhan. Kita butuh Tuhan untuk supaya kita diproses Tuhan, karena kita sudah diselamatkan. Orang-orang di sekeliling kita, orang yang belum percaya, mereka butuh Tuhan. Karena mereka perlu orang yang diselamatkan. Orang-orang berdosa butuh Tuhan. Jadilah anak-anak Tuhan yang tidak egois. Keselamatan bukan hanya untuk kita saja, tetapi untuk semua orang. Semua orang. Rasul Paulus menuliskannya bahwa keselamatan Yesus bangkit bukan untuk kita, tetapi untuk semua orang. Supaya orang yang mengenal Dia, orang yang percaya Dia, tidak hidup untuk dirinya sendiri, tetapi hidup untuk Tuhan. Sahabat Iktus, mari bersama-sama, mari berlomba, mari berjuang untuk mengerjakan keselamatan kita, untuk memenuhi panggilan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita, baik untuk diri kita sendiri maupun untuk kehidupan orang lain. Tetap kita harus perjuangkan dengan sungguh-sungguh. Hidup di dalam penyembahan. Lakukan perintah Tuhan tanpa dikompromikan dengan keinginan-keinginan pribadi. Lakukan di dalam kemurnian, bahwa kita sungguh-sungguh mencintai Tuhan, mengasihi sesama. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Dua hal yang kami tangkap dari pembacaan firman ini, bahwa ketika panggilan-Mu datang kepada setiap kami berkata ya, tanpa membuat alasan apapun. Yang kedua, Tuhan, Kau yang memampukan setiap kami untuk melakukan kebenaran-Mu dengan kesungguhan hati kami. Bahwa Engkau berjalan di depan kami. Bahwa Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Kau selalu menyertai kami. Ketika tantangan datang, masalah datang, Engkaulah yang berjalan di depan kami. Terima kasih Tuhan. Engkau yang memampukan setiap kami untuk melakukan kebenaran ini dengan kesungguhan hati. Demi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.